Ya, halo rekan-rekan semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait daya listrik. Nah, sekarang saya share screen terlebih dahulu. Ya, sepertinya sudah terlihat ya. Jadi kalau kita sama-sama akan belajar ini di pertemuan hari ini dan besok, daya listrik itu ada dua, yaitu daya listrik di rangkaian satu fasa dan daya listrik di rangkaian tiga fasa, di mana masing-masing daya ini, baik satu fasa ataupun tiga fasa, dia terdiri dari dua komponen. Ada komponen daya aktif dan ada komponen daya reaktif. Dan hal ini terjadi karena adanya beban baik yang bersifat resistif, induktif, dan kapasitif yang terpasang di dalam sistem tenaga listrik. Dan pada akhirnya beban-beban ini akan terakumulasi dan memiliki sifat reaktif, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam menganalisis daya listrik itu kita bisa hubungkan daya aktif, daya reaktif, dan daya semuanya dalam sebuah segitiga daya. Nanti dari sana bisa kita hitung bagaimana aliran daya aktif dan reaktifnya, gitu ya. Dan ada sedikit yang berbeda untuk rangkaian tiga fasa yang ada daya listriknya seperti itu. Daya listrik pada rangkaian tiga fasa di sini serupa, punya daya aktif dan daya reaktif, tapi yang berbeda adalah nilai tegangannya. Karena ada nilai tegangan fasa ke fasa dan fasa ke tanah. Dan karena ini tiga fasa, ada beberapa hubungan antara tiga fasa yang berbeda ini. Entah itu hubungan star atau hubungan bintang kita sebutnya ya, atau hubungan delta, hubungan segitiga. Nah, dari sana nanti kita bisa menghitung atau menganalisis nilai dari sistem tenaga listrik di kondisi tiga fasa. Seperti itu kira-kiranya highlight dari pertemuan sistem tenaga listrik untuk minggu kedua. Nah, sekarang kita masuk untuk mengetahui apa itu besaran daya listrik. Nah, untuk bisa menganalisis daya listrik, ya, kita akan dibantu dengan yang namanya fasor. Nah, fasor ini mempermudah kita menganalisis besaran yang awalnya bernilai persamaannya seperti ini ya. Ada cos-nya, ada nilai tegangan maksimum, ada waktu kontinu di sana, ada sudut fasa. Nah, menjadi besaran yang hanya bentuknya polar atau rektangular. Rektangular kalau pakai V cos theta misalnya plus J V sin theta, begitu ya. Ada nilai real dan nilai imajinernya. Nah, atau dengan bentuk polar yang hanya nilainya nilai tegangan akumulatifnya dengan sudut theta, begitu saja. Nah, dari sini tentunya tapi kita harus tahu dulu persamaan umum ketika kita menggambarkan besaran listrik ya, entah itu tegangan, arus, daya, itu kan awalnya pasti di waktu kontinu. Kalau di waktu kontinu, di sana ada bermain perubahan nilai waktu, time, dan nilai tegangan dan nilai arusnya itu kita bermain di ranah arus bolak-balik, sehingga representasi dari sinyal tegangan ataupun arusnya berbentuk sinusoidal murni dalam kondisi ideal. Dan dalam kondisi ideal, persamaan tegangan yang sinusoidal murni seperti ini, jangan lupa dikasih besarannya ya, V tegangan. Ketika kita ingin mengetahui berapa nilai tegangannya dalam waktu kontinu, nah setiap T ini pasti akan punya besaran-besaran yang berbeda begitu ya, nilai tegangannya. T1, T2, T3, dan seterusnya. Jadi untuk bisa
merepresentasikan sinyal tegangan ini, kita harus menuliskan persamaan Vt sama dengan Vmax cos omega T plus delta. Itu ya. Dan nilai Vmax-nya adalah nilai tegangan maksimum. Jadi nilai representasi sinyal tegangan ini adalah sinyal tegangan maksimum dan ada sudut fasanya. Nah, ini persamaannya. Berapa nilai tegangan efektifnya? Berapa nilai tegangan yang terbaca di alat ukur? Nah, caranya adalah dengan menghitung nilai efektifnya tadi ini. Ya, nilai efektif ini yang ada di alat ukur ya. Yang bisa dihitung dengan root mean square. Dengan nilai root mean square-nya atau biasa kita sebut nilai RMS-nya. Nah, tegangan untuk tegangan RMS itu sama dengan Vmax. Ini Vmax dibagi akar 2. Dan dengan identitas Euler yang pakai pangkat eksponensial ya, EJP sama dengan cos P plus J sin P. Sehingga dari sana kita bisa pecah persamaan yang awalnya seperti ini menjadi nilai realnya berapa dan nilai imaginarnya seperti apa. Sehingga Vt sama dengan Vmax cos omega T plus theta di sini itu bisa jadi sama dengan Vt sama dengan real dari Vmax Ej omega T plus theta dan bisa sama dengan juga real akar 2 Vej theta kalikan Ej omega T. Nah, dari sini nanti kelihatan bahwa persamaan ini ternyata bisa disederhanakan menjadi nilai seperti ini. Nilai dalam bentuk eksponensialnya, nilai dalam bentuk polarnya, atau nilai dalam bentuk rektangularnya. Ya, jadi fasor ini mempermudah kita menuliskan representasi dari besaran tegangan, arus, ataupun daya listrik 3 fasa yang memiliki sudut fasa di sana. Tanpa fasor, kita menuliskannya dalam bentuk persamaan. Tapi dengan fasor, kita bisa menyederhanakannya hanya dalam bentuk entah itu eksponensial, polar, ataupun rektangular. Nah, sehingga rekan-rekan perlu sekali nih memiliki kalkulator yang ada nilai real dan imaginernya. Karena sesaat lagi tentu kita akan menghitung nilai-nilai yang bukan hanya nilai realnya, tapi ada nilai yang memiliki sudut, yang memiliki nilai imajiner. Gitu kira-kiranya pembukaannya ya. Jadi rekan-rekan harus terbiasa nantinya menghitung fasornya, baik itu untuk tegangan, arus, maupun daya listrik. Nah, selanjutnya, ketika tadi kita bilang bahwa nilai tegangan efektif itu bisa sama dengan Vmax per akar 2, begitu ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa untuk mengetahui nilai efektif tersebut, memang caranya adalah dengan mencari akar kuadratnya lalu di average, di mean, dicari nilai mean-nya ya. Root mean square. Nah, root mean square adalah suatu metode untuk menghitung nilai efektif dari gelombang yang berubah oleh waktu, ekivalen terhadap energi pada area di bawah bentuk gelombangnya. Nah, kalau kita lihat ya, bentuknya begini. Kita lihat rata-ratanya berapa? Kalau rata-ratanya nanti 0 gitu kan. Nah, berbeda dengan VRMS. Jadi, nilainya ini ada besarannya, tapi disederhanakan dengan root mean square. Jadi, area di bawahnya inilah yang menjadi besaran ataupun nilai efektif dari pengukuran, seperti itu. Baik itu untuk tegangan, untuk arus, ya. Nah, di sana ada nilai efektifnya dengan metode root mean square tadi. Nah, kita tahu nanti nilai tegangan dan arus itu akan berbeda sudut fasanya. Jadi entah itu arus mendahului tegangankah atau arus tertinggal terhadap tegangan. Nah, referensinya dari mana? Mulanya dari mana? Kita harus lihat
zero crossing-nya. Ini tadi ya, zero crossing. Di titik mana gelombang sinusoidal ini mencapai nilai nolnya gitu, melewati titik nolnya. Nah, itu bisa jadi awal mulanya. Gitu. Dan ini ya kalau dilihat, ini tegangan. Nah, kita tinggal lihat, kita referensinya tegangan atau arus. Bisa jadi tegangan duluan gitu. Kalau tegangan, maka kalau di sini dilihat referensinya tegangan, berarti arusnya ini tertinggal dari tegangan. Karena tegangan muncul dulu, ya, baru ada arus. Nah, titik referensinya dari mana? Dari zero crossing ini. Ya, dari zero crossing. Karena ini kan arus bolak-balik, ada nilai positifnya, lalu kembali ke negatif, baru positif lagi, baru negatif lagi, begitu. Nah, jarak antara nilai awal tegangan dan nilai awal arus ini, itulah nanti perbedaan fasanya. Jadi, phase displacement ini ya, ini adalah pergeseran fasanya. Periode nilai tegangan ataupun arus ini tergantung dari frekuensi dari sistem tenaga listrik kita. Kalau di sini contohnya satu cycle itu satu siklus 1/60. Nah, kalau ini frekuensinya adalah 60 Hz. Sistem di Amerika sana, sistem tenaga listriknya ya, 60 Hz. Kalau di Indonesia, satu siklus itu adalah 50 Hz. Atau berapa periodenya? 1/50 Hz. Berarti sama dengan 20 milisecond. Gitu ya. Nah, jadi itu untuk satu siklus di Indonesia. Nah, jadi tadi kembali lagi ya. Jadi untuk bisa menghitung kalau di dalam besaran arus bolak-balik itu nilai yang terukur adalah nilai efektifnya. Dengan cara seperti apa menghitungnya? Dengan root mean square dari besaran entah itu tegangan, arus ataupun daya listrik. Selanjutnya, nah di dalam sistem tenaga listrik kita tahu tadi yang satu fase ada daya aktif, daya reaktif, ataupun daya semu. Nah, daya aktif itu bisa juga disebut daya nyata ya, real power. Kalau reaktif ya reactive power, daya semu apparent power. Kalau di rangkaian DC, dia hanyalah P sama dengan V kali I. Nggak ada cos Pi-nya di sana. Tapi untuk rangkaian AC, rataan daya yang disuplai ke beban akan dipengaruhi oleh sudut fasa. Jadi selain V dikali I, ada perkalian dengan sudut fasa di sana. Ya. Nah, sudut fasa ini sudut fasa antara apa? Antara tegangan dan arus. Ya. Nah, jika beban bersifat induktif, maka sudut fasa positif. Beban akan mengkonsumsi daya aktif dan daya reaktif. Nah, didengar dulu nih. Kemudian, jika beban bersifat kapasitif, ya, jadi ada dua sifat beban nih. Yang pertama induktif, yang kedua kapasitif. Jika beban bersifat kapasitif, maka sudut fasanya akan negatif. Di mana sudut fasa arus akan mendahului sudut fasa tegangan. Dan beban akan mengkonsumsi daya aktif dan menyuplai daya reaktif. Nah, ini harus diperhatikan dulu bahwa sebelum kita bermain ke daya nyata, reaktif, dan semu, kita harus perhatikan bahwa ternyata beban itu ada dua sifatnya. Ada beban yang bersifat induktif, ada yang bersifat kapasitif. Ada satu lagi sebenarnya, ada tiga, yaitu beban yang bersifat resistif. Tapi kalau bebannya bersifat resistif, maka tidak ada yang namanya pergeseran sudut fasa. Karena sudut fasanya akan sama dengan sudut fasa antara arus dan tegangannya akan sama kalau hanya beban resistif yang ada di dalamnya. Tapi ketika ada beban yang bersifat induktif atau kapasitif, maka akan ada sudut fasa antara tegangan dan arusnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini terkait
beban, sifat beban yang ada resistif, induktif, kapasitif, atau secara umum bebannya bersifat resistif dan reaktif. Yang reaktif ini bisa induktif, bisa kapasitif, begitu ya. Nah, adanya beban ini, adanya ketiga sifat beban inilah yang menyebabkan adanya pergeseran fasa. Akibatnya ada perubahan faktor daya. Nah, faktor daya ini bahasa Inggrisnya istilahnya power factor. Power factor, disingkat PF. Jadi kalau nanti dalam dunia industri ya, di pekerjaan di sana, tanya sistem tenaga listrik tersebut PF-nya berapa? PF itu tidak lain dan tidak bukan adalah power factor. Faktor daya. Faktor daya itu apa? Faktor daya adalah pergeseran sudut fasa akibat adanya beban reaktif. Gitu. Kalau kita lihat tadi beban yang bersifat resistif, apa yang terjadi di dalam sistem tenaga listrik kalau kita amati tegangan dan arusnya? Tidak ada pergeseran fasa. Berarti apa? Mula dari tegangan sama dengan mula dari arus. Lihat, dia berada pada permulaan yang sama di sini, di zero crossing-nya. Ya kan? Walaupun ya besaran Vmax sama Imax-nya ya tentu berbeda kan ya, tergantung nilai arusnya berapa. Kan sama, ada sumber tegangan, ada yang terhubung dengan beban, maka arus akan mengalir. Dari sana tentu besaran tegangan dan arusnya akan berbeda ya. Nah, kalau bebannya resistif murni yang terpasang di beban, nah ini kita lihat ya. Nih, misalnya. Itulah ya. Ini boleh, ini anggap aja begini ya. Ini load gitu ya, beban. Ini sumber tegangan arus bolak-balik, berarti ada arus di sana. Ini nilai V, ini nilai I, ini nilai load ya. Nah, ini bisa nilai impedansi Z sebenarnya. Ketika load-nya adalah resistif murni, maka tidak ada pergeseran fasa antara arus dan tegangan, sehingga power faktornya itu sama dengan 1. Ya, power faktornya sama dengan 1. Karena cos P-nya sama dengan 0. Ya kan? Cos 0 berapa? 1. Ya itulah power faktor. Jadi power faktor ini sebenarnya ya cos P itu ya. P-nya ini apa? P-nya ini ya pergeseran sudut antara fasa dan sudut antara tegangan dan arus. Nah, sekarang kalau beban reaktif. Nah, beban reaktif tadi ada 2, ada induktif, ada kapasitif. Gitu ya. Apa yang terjadi di sana? Ketika bebannya reaktif dan itu induktif, nah tentunya power faktornya sekarang tidak sama dengan 1 lagi, tapi akan terjadi pergeseran. Nah, beban-beban induktif itu menyerap daya aktif, menyerap daya reaktif ya, menyerap daya reaktif. Dan itu menyebabkan arusnya tertinggal dari tegangan. Nah, kalau kita lihat ya, tadi referensinya apa nih? Referensinya kita anggap tegangan adalah referensi. Jadi kita lihat, oke, ini ada tegangan. Gak lama kemudian, baru muncul arus. Sini ya. Berarti ada pergeseran fasa antara tegangan dan arus. Nah, kalau bebannya induktif, ini sistem tenaga listrik akan menyerap daya reaktif, sehingga di sana arusnya akan tertinggal terhadap tegangan. Kenapa arus tertinggal terhadap tegangan? Kalau lihat gambarnya ini ya, karena ini tegangannya muncul duluan, baru kemudian arus. Jadi kan intinya tegangan di depan, arus di belakang kan. Nah, gitu. Kondisi seperti ini ketika
arus tertinggal terhadap tegangan, itu namanya kondisi faktor dayanya lagging. Lagging itu ya tertinggal. Jadi kalau mau tahu lagging apa leading, itu yang dilihat adalah arus terhadap tegangan. Gitu ya. Nah, power faktornya tentu akan berubah. Nggak lagi satu, tapi tergantung berapa besarnya beban reaktif tersebut. Kemudian, bagaimana kalau bebannya reaktif tapi kapasitif? Beban kapasitif itu dia bukan menyerap tegangan, tapi malah dia memberi tegangan reaktif. Bukan menyerap tegangan, maksud saya. Bukan menyerap daya reaktif dari sistem. Itu kalau bebannya bersifat kapasitif. Jadi beban yang bersifat kapasitif itu akan menginjeksikan daya reaktif ke sistem, menambahkan daya reaktif ke sistem. Sehingga nantinya juga power faktornya akan tidak sama dengan 1, akan berubah antara 0 sampai 1. Tapi sifatnya leading. Ya, sifatnya adalah leading, mendahului. Karena apa? Di sini arusnya akan mendahului tegangan. Coba kalau kita lihat di sini, ini tegangan. Arusnya di mana nih mulanya? Mulanya arus ada di depannya. Gitu ya. Jadi sekarang arusnya mendahului tegangan. Tegangannya yang tertinggal terhadap arus. Nah, sifat sistemnya sekarang adalah leading karena arus mendahului tegangan. Gitu ya. Kalau kita lihat, kadang-kadang nulis faktor daya itu, dia ya, faktor daya kan bergerak antara 0 sampai 1. Nanti kita lihat sifatnya. 0,5 sama 0,5 kalau bebannya induktif dan kapasitif. Ya, sama-sama 0,5. Tapi harus diperhatikan, cos P ataupun power faktor 0,5 ini sifatnya apa? Lagging atau leading? Karena hal tersebut membantu kita untuk mengetahui sifat beban yang tersambung di sistem tenaga listrik kita, itu tuh beban induktif atau beban kapasitif. Gitu ya. Berbeda kalau power faktornya adalah 1. Kalau 1 ya sudah, kita tahu beban yang terpasang murni beban resistif. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi dikembalikan lagi bahwa ada yang namanya faktor daya. Faktor daya ini adalah pergeseran, adalah suatu nilai yang menggambarkan pergeseran fasa antara tegangan dan arus. Di mana pergeseran faktor daya ataupun pergeseran fasa antara tegangan dan arus ini dipengaruhi oleh jenis beban yang tersambung di sistem tenaga listrik. Beban-beban yang tersambung di tenaga listrik ada 3 sifatnya, 3 jenisnya. 1, beban resistif. 2, beban reaktif yang sifatnya induktif. 3, beban reaktif yang sifatnya kapasitif. Ketika beban resistif yang tersambung dalam sistem, maka sistem tenaga listrik itu memiliki faktor daya sama dengan 1 atau kita sebut unity. Karena arus dan tegangan sama-sama bermula di titik yang sama. Dan tidak ada pergeseran fasa antara arus dan tegangan ini. Berbeda kalau bebannya reaktif yang induktif, arus akan tertinggal terhadap tegangan, sehingga terjadi pergeseran fasa. Dan sifat beban akan menjadi, sifat arusnya akan menjadi lagging dengan faktor daya yang kurang dari 1. Sebaliknya, ketika beban bersifat reaktif yang kapasitif, arus akan mendahului tegangan, sehingga sifat dari faktor dayanya adalah leading. Dan faktor dayanya juga akan tidak sama dengan 1. Ya, itu ya. Nah, kemudian, kalau itu dari segi pergeseran fasa. Nah, sekarang kita lihat lagi
ada beban ya tadi ya, reaktif yang bersifat induktif dan ada beban reaktif yang bersifat kapasitif. Beban induktif ini sudut impedansinya positif. Sudut arus tertinggal dari sudut tegangan. Yang tadi itu ya. Kalau induktif menyerap daya reaktif dari sistem, arusnya tertinggal dari tegangan. Kalau kapasitif sebaliknya. Sudut impedansinya negatif, arusnya mendahului sudut tegangan. Jadi kalau leading, maka sudut impedansi negatif. Kalau lagging, maka sudut impedansi positif. Nah, kedua tipe beban tersebut mengkonsumsi daya aktif. Ya, konsumsi daya aktif. Tapi bentuk konsumsinya apa? Kalau beban induktif menyerap, kalau beban kapasitif menyuplai daya reaktif. Ya, contoh beban induktif itu apa sih di sistem? Contohnya adalah motor-motor listrik. Kalau beban kapasitif apa? Contohnya beban kapasitif itu ya kapasitor, bisa ya, kapasitor bank. Seperti itu. Bagaimana dengan beban resistif? Beban resistif bisa jadi lampu. Gitu kira-kiranya ya. Jadi kalau beban induktif itu mengkonsumsi daya reaktif, dia menyerap. Kalau beban kapasitif, dia menyuplai daya reaktif. Nah, sekarang bagaimana cara kita merepresentasikan beban aktif reaktif tadi di dalam sistem kita? Kalau di DC, nilai tegangan itu sama dengan I kali R, gitu aja kan? Kalau di DC. Sekarang itu berbeda, kita ngomongin nilai impedansi. Karena itu tadi, kita tidak hanya bermain dengan beban resistif, tapi ada beban-beban yang reaktif tadi. Ada perbedaan fasa di sana. Sehingga Z di sini tidak hanya Z, tapi bisa direpresentasikan dengan fasor. Sebuah nilai dengan sudut tegangan atau sudut impedansi tertentu, begitu ya. Atau bisa juga Z kita tuliskan dalam bentuk rektangularnya tadi. Ini dalam bentuk polar ya. Ada juga yang dalam bentuk rektangular misalnya. Z cos itu plus J Z sin gitu ya, sin sudut. Atau biasanya kalau di kalkulator ya langsung nilainya Z cos theta ini berapa, misalnya X, oh ini R ya, R plus JX gitu kan. Nah, sekarang kita merepresentasikan beban bukan lagi resistif murni, tapi impedansi. Impedansi yang terdiri dari nilai resistansinya dan nilai admitansinya, di mana kita menuliskannya dalam bentuk polar atau rektangular, biar mudah gitu kan ya konvensinya. Nah, kembali ke sini, nilai tegangan sama dengan I kali Z, arus kali impedansi, sehingga nilai dayanya untuk daya aktif, daya reaktif, dan daya semu itu menggunakan nilai Z. Daya aktif sama dengan I kuadrat Z cos theta. Daya reaktif sama dengan I kuadrat Z sin theta. Theta ini apa? Theta adalah pergeseran sudut fasa antara arus dan tegangan. Ya, itu ya, perlu diingat. Nah, sekarang ini daya aktif, daya reaktif, dan ada daya semu. Daya semu adalah I kuadrat Z. Nah, kemudian kalau kita lihat impedansi itu adalah R plus JX, sehingga dalam bentuk rektangularnya, tentu dengan mudah kita tahu bahwa nilai resistansi itu ternyata adalah nilai dari impedansi cos theta. Sedangkan nilai X adalah nilai Z sin theta. Gitu. Dan dari sini bisa disederhanakan nilai daya aktif, daya reaktifnya tadi. Jadi apa? Jadi daya aktif adalah I kuadrat R
Daya reaktif adalah I kuadrat X, di mana X-nya adalah Z sin theta, R adalah Z cos theta. Itu ya, mudah aja. Lalu, jika beban bersifat induktif, maka sudut fasa atau sudut impedansinya itu Z sudut theta. Tetanya ini yang nilainya positif. Ini karena positif kan jadi nggak ditulis gitu ya. Nah, jika sudut fasanya positif, sudut fasa dari arus yang mengalir melewati beban akan tertinggal terhadap tegangan yang berada pada impedansi beban. Gitu. Jadi arusnya ini akan tertinggal terhadap tegangan. Dari mana lihatnya gitu ya? Dari mana lihatnya? Ini bisa dari persamaan ini. Gampangannya aja. V sama dengan I kali Z kan tadi, kalau kita mau lihat I-nya bagaimana, ya tinggal diubah I sama dengan V per Z. Kita harus tahu sekarang kita bermain dengan nilai-nilai yang ada sudutnya, sudut fasanya. Jadi bukan hanya V per Z seperti ini, seperti di rangkaian DC, tapi kita buka sudutnya berapa. Nilai tegangan dianggap referensinya adalah 0 sudutnya, dan nilai impedansi sudutnya theta. Nah, kalau polar ketemu polar begini kan nilai yang besarannya itu dibagi sudutnya atas kurang bawah. Sehingga kita lihat sudutnya negatif. Jadi sudutnya tertinggal, sudut arus ini tertinggal dari sudut tegangan. Karena sudut tegangannya itu sudut 0, sudutnya si arus itu minus theta. Gitu. Nah, sekarang ini bentuk kompleks dari besaran tegangan dan arus listrik. Ya. Bentuk kompleksnya ya bentuk polar atau rektangular tadi maksudnya. Kalau bebannya induktif, ini ya, sudut tegangan itu di 0 derajat. Kita gambar fasornya ya begini. Untuk yang menempel di aksisnya ini adalah besarnya berapa, misalnya 10 volt gitu. Ya ini nanti panjangnya adalah 0 sampai 10 volt. Sudutnya adalah yang di sini 0 ke sini 90 derajat ya. Baru terus sampai 360 derajat. Gitu. Jadi nilai tegangannya di sudut 0, oke. Nah, sedangkan arusnya di sudut min theta tadi. Nah, tetanya berapa? Ya sudah, geser saja ke sini. Theta sejauh sekian, tapi karena dia min, maka dia ke kiri. Kalau positif, dia ke kanan. Ke sini ya. Putarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Referensinya, karena digunakan sebagai referensi, tegangannya sudutnya 0. Nah, arusnya tadi ya, arusnya adalah I, nilai besarannya, sudut min theta, dia lagging. Maka kita kalau gambarkan fasor dari tegangan dan arus beban induktif adalah seperti ini. Nilai tegangan dengan nilai arus yang tertinggal sejauh sekian theta. Oke. Nah, ya, itu untuk beban induktif. Bagaimana kalau beban kapasitif? Nah, kalau beban kapasitif, arusnya kita tahu leading. Maka kalau arusnya leading, I ini bukan minus theta, tapi positif theta. Sehingga gambarnya tidak seperti ini, tapi menjadi seperti ini. Di sini tegangan tetap, di sinilah arus. Sejauh theta. Gitu ya. Nah, sekarang komponen daya listrik kalau dalam kompleks seperti apa? Kalau kita bermain di sistem tenaga listrik yang besar, daya listrik bukan lagi nilai realnya, tapi harus dalam bentuk kompleks, yaitu dapat dituliskan dengan bentuk seperti ini. Daya semu S sama dengan P plus JQ. P-nya adalah daya aktif, Q adalah daya reaktif. Kalian harus pahami satuannya, jangan sampai salah ya. S ini adalah daya listrik semu, daya semu,
Karena apa? Karena dia terdiri dari komponen aktif dan reaktif. Satuan dari S adalah volt ampere, VA. Ya, ini biasanya mencerminkan kapasitasnya. Berapa VA itu trafonya? 10 VA, 10 MVA, 5 MVA, 5 megavolt ampere. Begitu. Ini daya semunya. Daya aktifnya berapa? Daya aktifnya bisa dihitung dengan rumus VI cos theta. Satuannya adalah watt. Kalau Q-nya bagaimana? VI sin theta. Satuannya adalah volt ampere reaktif. Nah, V dan I-nya nilai apa? Nilai efektif dari tegangan dan arus. Nilai efektif tadi apa? Nilai RMS-nya. Ya, RMS, IRMS, begitu. Fasa untuk menghitung VI cos theta, VI sin theta, tetanya ya, tetanya ini bisa sudut fasa. Kadang sudut fasa juga simbolnya pi, begitu. Dia adalah sudut fasanya. Di mana sudut fasa tadi kalau kalau negatif berarti artinya lagging, arus tertinggal terhadap tegangan. Kalau sudut fasanya positif berarti sistemnya leading, arusnya mendahului tegangan. Cos theta di sini adalah faktor daya, atau boleh faktor kerja, atau boleh sebut power factor atau PF. Nah gitu, jadi representasi daya listrik dalam sistem tenaga listrik itu bentuknya kompleks. S sama dengan P plus JQ. Kira-kira gitu. Nah di sini kalau dibuka ya, kalau kita hitung dalam bentuk rektangularnya, dalam persamaan cos dan sin, ya bisa jadi seperti ini. Dan kalau disederhanakan dalam identitas Euler menjadi S sama dengan VI EJ theta. Dan kalau ditulis dalam dalam bentuk polar, maka akan menjadi V efektif kali I efektif sudut theta. Gitu ya. Dan bisa disederhanakan menjadi apa? Menjadi, ini kalau dipecah, sebenarnya dia adalah V dengan sudut 0, kan referensi ya, dikalikan dengan I sudut min theta. Dan menjadi VI conjugate. Nah, ini namanya conjugate. Jadi, dalam sistem tenaga listrik itu, kalau ngomong daya, kalau yang ini kan panjang ya, S plus PJQ. Bisa juga dihitungnya dengan V kali I conjugate. Di mana I conjugate itu artinya apa? I sudut min theta. Ya, conjugate. Kalau I saja, bagaimana? Kalau I saja ya yang ini, I sudut theta. Tapi kalau di sini adalah V I conjugate. Nah, di mana daya semunya sama dengan nilai besarannya adalah akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Cos theta-nya sama dengan P dibagi S. Gitu ya. Ini aja sebenarnya kan. S, ini P, ini Q. Ya, sudah masuk segitiga daya ini. Gitu kan. Bisa kita lihat sudutnya. Ini sudut theta. Cos samping miring, kan gitu. Cosnya berapa? P per S. Kira-kiranya begitu adik-adik. Lanjut ya. Di sini, daya listrik dalam bentuk kompleks tadi, S sama dengan VI conjugate. VI conjugate itu bisa, tapi S juga sama dengan P plus JQ. Nah, sehingga dari sini kita bisa masukkan persamaannya. Ini ya, ini kan tadi ya, ditulis lagi aja deh. Nih, P plus JQ sama dengan VI conjugate. Sehingga bisa disederhanakan bahwa S sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat tadi. Sama dengan V dikali I efektif. Nah, ketika seperti ini, P plus JQ sama dengan VI conjugate, ini bisa jadi sama dengan
P min JQ, nah, V konjugat kali I. Karena ada perubahan dari positif jadi negatif di sini. Kalau positif VI konjugat, berarti kalau negatif di sini, dia yang konjugat adalah nilai tegangannya. Sehingga ini penyederhanaannya saja ya, bahwa bisa jadi tegangan itu sama dengan V cos theta E plus JV sin theta E, I sama dengan I cos theta I plus JI sin theta I, dan I konjugatnya adalah I cos theta I min JI sin theta I. Ini bisa kita gambarkan di fasornya. Jadi ini adalah penurunan dari gambar fasor ini. Ingat tadi, ini nilai V, I, dan ini nilai real, dan ini nilai imajiner, gitu ya. Real dan ini biasanya imajiner ditulis juga. Nah, kalau digunakan persamaan trigonometri, ini penurunan saja ya, cukup tahu aja, yang penting tadi S sama dengan P plus JQ, atau S sama dengan VI konjugat. Nah, kalau ini penurunannya secara trigonometri, sehingga didapatkan VI konjugat sama dengan sekian. Dan dari sini, ini pembuktian bahwa sebenarnya VI konjugat itu ya memang sama dengan P plus JQ. Jadi, gaya semu itu bisa dihitung entah dengan ini atau dengan ini. Gitu ya. Dan setiap komponen P itu juga bisa jadi seperti ini, Q-nya bisa jadi seperti ini. Ini aja yang pegangannya, jangan bingung. Ingat tadi ya, I konjugat, kalau I saja itu adalah I efektif sudut theta, kalau I konjugat itu adalah I efektif sudut min theta. Nah, ini juga konvensi yang harus dipahami. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara menghitung daya kompleks dan hubungannya sudut fasa terhadap tegangan dan arus gitu. S sama dengan P plus JQ, oke, kita sudah tahu. S sama dengan VI konjugat, itu juga kita sudah cukup tahu. Tadi ya, VI konjugat. Nah, ini atau ini tandanya, ini namanya kompleks konjugat. Operator kompleks konjugat. Jadi ini dayanya bukan daya besaran biasa, tapi yang ada sudut fasanya. Dan ada nilai positif atau negatifnya. Itu ya. Nah, misalnya, ini ada soal nih. Kalau tegangannya sudut 30 derajat, I-nya 15 derajat, kita ditanya berapa dayanya. Kan gitu. Dayanya ya kita hitung pakai rumus S plus P plus JQ ini. Atau S sama dengan VI konjugat. Pakai yang mana? Terserah ya kan. Coba kita pakai yang VI. Di sini. S sama dengan VI konjugat. V-nya tadi diketahui V sudut 30 derajat. I-nya adalah 15 derajat. Ingat, yang di sini ini harusnya ada konjugatnya. Sehingga apa? Sehingga V-nya adalah sudutnya. Yang V kan nggak ada konjugatnya. Berarti sudutnya tetap di 30. I-nya, karena ada konjugat, maka di sini jadi min 15. Sehingga daya listriknya berapa? Daya listriknya adalah perkalian nilai efektif V dikalikan I sudut 15 derajat. Bisa dihitung dalam bentuk rektangular adalah sekian. VI cos 15 derajat plus J VI sin 15 derajat. Jadi ini nilai Q-nya, ini nilai P-nya. Gitu ya. Sehingga ini sudah seperti ini. Gampang sekali kan, yang penting tahu tegangan, nilai arus itu nilai efektifnya berapa, sudutnya berapa, ingat rumus VI konjugat, dihitung, selesai. Dari hitungan ini selesai, bisa juga kalau kata ditanya daya aktifnya berapa, daya reaktifnya berapa, tinggal dihitung. VI cos theta, satunya lagi VI sin theta.
Tetanya berapa? Tetanya ternyata adalah hasil pengurangan 30 derajat sudut fasa tegangan dengan 15 derajat sudut fasa arus. Nah, sekarang itu untuk hitungan sederhana ya dari VI conjugate ataupun P plus JQ untuk daya kompleks. Nah, sekarang ini ada yang namanya segitiga daya. Agar mempermudah lagi ceritanya, karena tadi ya S sama dengan P plus JQ. Intinya kalau ngomong daya ternyata ada dua komponen aktif, satunya lagi komponen reaktif. Ya, kita bisa gambarkan dia menjadi satu hubungan di dalam segitiga daya ini. Apparent power itu adalah S, real power P, Q, reactive power. Ya. Nah, ini sudut-sudutnya. Ini sudut fasanya. Dan bisa jadi ya nilai beban itu, nilai beban resistifnya di sistem akan selalu sama. Tapi yang berubah, yang bisa kita tambah kurangi adalah beban reaktifnya. Sehingga dari sana yang makin menukik tajam itu ya ininya ya beban reaktifnya gitu. Karena kalau dilihat dari fasornya ataupun dari segitiga dayanya ini, kita tahu bahwa nilai daya semu apparent power itu akan meningkat bila rasio real power dan reactive power-nya juga meningkat, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk representasi lain aja dari P, Q, dan S, yaitu bentuk segitiga daya. Nah, kalau yang ini sekarang, ini kita bermain dengan macam-macam beban yang ada dalam sistem tenaga listrik. Yang tadi, entah itu bebannya resistif murni, induktif, ataupun kapasitif. Saja itu juga dicampur, ya kan? Ada R dan L, R dan C, sehingga ada komponen dayanya tadi ya benar-benar S sama dengan P plus JQ, gitu. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan rekan-rekan bisa mencatat pertanyaannya dan nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk sistem dengan daya resistif plus daya yang induktif di sini ada R, ada lilitan sebesar Jx. X-nya bisa dicari dengan nilai omega kali L. Omeganya adalah 2πf. Itu kan? Dan ketika sumber terhubung dengan beban R dan X ini, maka karena ini rangkaian arus tertutup, arus akan mengalir. Nah, sifat arusnya ini sekarang tidak akan lagi sama dengan tegangannya, sudutnya. Akan ada terjadi pergeseran fasa. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke penjelasan. Lihatnya dari zero crossing-nya di sini. Oke, ini tegangan, ini arus. Tegangan duluan, baru arus hadir. Berarti arus tertinggal terhadap tegangan. Tegangan bisa kita tulis dengan persamaan umumnya Vmax sama dengan, V sama dengan Vmax cos omega T. Arusnya bagaimana? Arusnya adalah Imax cos, awalnya kan cos omega T ya, kalau bebannya resistif. Tapi karena dia tertinggal, maka ada pergeseran fasa sejauh theta. Karena dia tertinggal, maka di sini ini adalah negatif. Tertinggal, ketinggalan dari referensinya, dari 0. Ya. Itu untuk beban induktif. Kalau bebannya di sini adalah kapasitor, maka adanya XC, nanti di sininya yang berubah arusnya. Omega T plus theta. Begitu ya. Dan di sini gambar kebalik jadinya. Yang ini jadi V, yang ini jadi I. Sekarang, bila
I cos theta sefasa dengan V, berarti daya listrik dibangkitkan. Sumber adalah generator dan mengalir menuju sistem. Arus keluar dari terminal positif. Ini. Dan I kuadrat R-nya, karena I cos theta sefasa dengan P, berarti kan bebannya resistif murni. Jadi nanti tinggal hanya ada daya aktif saja. VI konjugat alias P. Jadi S sama dengan P plus JQ, tapi JQ-nya adalah 0. Jadi S sama dengan P. Itu untuk beban yang sefasa. Nah, kalau di sini ini arus, ini tegangan, ada sudut theta di sana. Maka ini arusnya kan tertinggal terhadap tegangan, berarti ini beban induktif. Nah, kalau di sini ketika bebannya ini sama sistemnya, tapi kalau kita lihat pasornya ya, di sini arus. Di sini arus ya, di sini arus, ini arus atau tegangan. Nah, ini arus. I-nya, tegangannya tetap di sini. Jadi pergeseran fasanya sejauh theta ya, tegangan di sini. Bisa jadi kita melihatnya ke sini atau ke sini. Nah, itu tergantung konvensi kita ya. Bila kalau yang di sini I cos theta mempunyai beda fase 180 derajat terhadap V, berarti daya diserap. Sumber adalah motor dan arus menuju terminal positif dari sumber. Mempunyai tanda negatif. Ya, jadi yang diperhatikan sebenarnya nanti itu adalah sifat bebannya seperti apa, sehingga pergeseran fasanya seperti apa. Dari sana bisa kita gambar gitu ya. Dan ini tadi karena R sama ada R, ada X, L gitu kan, bisa jadi juga bebannya seperti ini. XL berarti ya induktif murni begitu. Maka nilai tegangan misalnya ini, nilai tegangan, ini nilai arusnya. Dia nilai arusnya tertinggal sejauh 90 derajat. Begitu ya. Jadi dari sini bisa nanti kita lihat berapa nilai daya reaktifnya. Karena kalau sistemnya hanya murni XL seperti ini ya, daya aktif, XL seperti ini ya daya reaktif gitu. Q I kuadrat XL. Oke. Nah, ini kalau bebannya ternyata kapasitif, XC, maka tentu kita harus lihat berapa nilai besarannya gitu ya. Dan cara menghitung Q-nya jadi I kuadrat XC, dan nilai sudutnya bisa seperti itu. Sejauh 90 derajat ya perbedaannya. Nah, ini contohnya. Kita punya dua sumber tegangan ya. Sumber tegangan 1, sumber tegangan 2, E1 sama dengan 100 sudut 0 derajat, E2 adalah 100 sudut 30 derajat, dan ada impedansi di tengahnya sebesar 0 plus J5 ohm. Tentu karena ini rangkaian loop tertutup, maka arus akan mengalir di dalam rangkaian ini. Nah, kalau nilai tegangannya 120 derajat, 120 sudut 0 derajat volt, impedansinya adalah 20 sudut min 30 derajat ohm, maka berapa nilai arusnya? Berapa nilai faktor dayanya? Dari sana berapa nilai daya aktif, daya reaktif, dan daya semunya ketika menyuplai beban? Nah, itu pertanyaannya ya. Bisa nanti dicoba ya. Dan ini, sekarang kita masuk ke sistem 3 fasa. Kalau tadi sistem 1 fasa, maka nilai tegangannya ya tegangan efektif dengan sudut tertentu begitu. Kalau di rangkaian 3 fasa tentu akan berbeda. Karena di sistem 3 fasa ini sebuah sistem pembangkitan 3 fasa, dia dari awal punya fase RST dan beberapa ada netral atau tidaknya.
dia akan juga melayani beban 3 fasa. Nah, beban 3 fasa. Sistem 3 fasa ini bisa jadi terdiri dari 3 buah generator, 3 buah generator 1 fasa dengan tegangan yang sama tapi berbeda 120 derajat, atau bisa juga 1 buah generator 3 fasa yang dari awal sumber tegangannya tegangan terminalnya memang berbeda 120 derajat gitu ya. Bisa 2 sumber 3 fasa itu. Ada dari 3 buah generator 1 fasa atau 1 buah generator 3 fasa, di mana sudut tegangannya, sudut fasa dari tegangannya memang berbeda sejauh 120 derajat. Ya, ini gambarannya ya. Jadi generator ke operating systemnya itu ini generator yang 1 fasa punya generator 3 fasa yang dari awal memang tegangan terminalnya keluarannya ada 3 fasa A, B, dan C. Di mana sudut fasa antara tegangan A, B, dan C itu berbeda 120 derajat. Jadi tentu yang awal kita lihat referensinya. Oke, ini A, sekian. Berarti kalau sudut untuk yang tegangan B harus jauh, displacement faktornya tadi ya. Di sini kan sejauh 120 derajat. Jadi di sini ke sini itu harusnya kalau ininya sudut itu 120 derajat, ini ke sini 120 derajat, ini ke sini 120 derajat. Nah, kalau digambar fasornya itu akan jadi seperti ini. Anggap VA adalah sekian, gitu ya. Ini referensinya 0 misalnya. Konvensinya adalah berlawanan dengan arah jarum jam 120 derajat, nanti VC 120 derajat, 120 derajat. Nah, kalau gelombang tegangan 3 fasa, di sini kalau kita sama-sama lihat, sama, yang dihitung adalah nilai RMS-nya, ya, bukan hanya nilai maksimumnya, dan kita harus tahu ada perbedaan siklus, ya, sepertiga siklus antara tegangan fase 1, fase 2, dan fase 3. Dan ini sistem 3 fasa ya. Jadi ya gelombang untuk fase A, B, C-nya juga ada 3 yang bergeser sejauh 120 derajat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian tegangannya ini tadi, karena ada tegangan fasa-fasa atau tegangan fasa netral. Kan gitu ya. Nah, kalau ini hubungan 3 fasanya untuk sistem bintang. Sistem bintang. Nah, sistem bintang nih ada beberapa ya. Ini untuk, jadi ini sumber, ini beban. Kita lihatnya terpisah dulu. Gitu. Perhatikan ini ada fase A, fase B, fase C. Ini ada titik netral. Ya. Arus dari fase ke netral, C ke netral, B ke netral, atau dari fase A ke fase B, fase A ke fase C, dan fase B ke C misalnya begitu. Demikian pula untuk beban. Di beban juga ada nih. Fase A, B, C, kita perhatikan juga bisa jadi fase ke fase. Ini fase ke fase ya. Atau fase ke netral. Ini. Fase netral. Itu kira-kiranya. Nah, sistem tegangan 3 fasa yang seimbang terdiri dari tegangan 1 fasa yang mempunyai magnitud dan frekuensi yang sama, V-nya sama, frekuensinya sama, siklusnya tadi, tapi antara satu dengan yang lainnya berbeda, fasanya sebesar 120 derajat. Ya. Dan di sini kalau kita lihat, karena sistemnya 3 fasa, ya tegangannya tegangan 3 fasa, arusnya juga arus 3 fasa, sehingga gambarnya menjadi begini. Ya. Dan di sini arus juga
bisa jadi tertinggal terhadap sudut tegangan, sama aja untuk bagian leading dan laggingnya. Begitu. Dan urutan fasanya menurut konvensi adalah ya fasenya harus fase A dulu, baru B, baru C, sesuai urutan. Ya, karena fase ini harus sesuai urutan karena apa? Kalau kebalik, dia akan mempengaruhi putaran motor ataupun putaran generator. Jadi kebalik gitu. Nah, kita kan nggak mau ya, karena hal tersebut dapat mengganggu operasi daily rutinnya gitu. Bisa jadi nanti rusak peralatannya karena harusnya ke kanan putarannya misalnya ternyata dia ke kiri dan menyebabkan aliran yang lain begitu kan. Nah, ini urutan fasa A, B, C seimbang ketika arus A ditambah arus B ditambah arus C sama dengan 0. Karena tadi sudut fasanya berbeda 120 derajat, kalau ditambahkan secara fasor, harusnya dia sama dengan 0. Tidak akan ada arus yang mengalir di titik netral. Dan bila kondisi ini terpenuhi, tentu tidak akan ada arus balik, rugi-rugi berkurang, dan tidak ada konduktor kembali. Nah, ini tidak perlu dipasangi konduktor ke tanah kalau nilainya seimbang. Tapi untuk pengaman ya di sistem tenaga listrik, siapa tahu nih, karena kinerja generatornya, voltage regulatornya atau frekuensi kontrolnya tidak baik, ternyata nanti arus ataupun karena pembebanannya tidak seimbang di ABC-nya akan ada nilainya di sini arus netral dengan besaran sekian. Arus netral ini harus dibuang ke tanah biar tidak ada pemanasan berlebih atau tidak ada rugi-rugi. Nah, dibuang ke tanah, jadi kita harus netralkan titik netralnya ke tanah gitu ya, dikasih konduktor. Ya, itu lain kita pikirkannya ya, nanti di pengaman kalian akan belajar. Nah, sekarang kita harus perhatikan dulu kalau sistem 3 fasa seimbang, nilai IA ditambah IB ditambah IC itu sama dengan 0. Nah, dan jika dihitung arus balik juga akan bernilai 0, sehingga kalau sistemnya seimbang, sistem 3 fasa tersebut tidak perlu titik netral. Gitu ya. Tapi tetap disediakan untuk mengantisipasi perubahan keadaan. Jadi kalau sistemnya tiba-tiba ada gangguan dan jadi tidak seimbang, nah titik netral ini bisa mengamankan peralatan di sistem tenaga listrik karena nggak ada arus balik ke sistem. Nah ini tadi kita tahu ada fase A, B, dan C. Ya, fase A, B, dan C sehingga ada kondisi hubungan antara belitan A, B, dan C itu. Baik itu bintang, begini ya, A, B, C semua kebuka, terus ada netralnya, atau hubungan delta. Nanti yang delta yang segitiga ya. Nanti kita lihat di belakang. Nah, tegangan bintang ini kalau dilihat adalah sebagai berikut. Nilai tegangannya 120 derajat perbedaan fasanya, dan ini kalau ini dicontohkan saja ya, besaran tegangan juga 120 gitu, 120 volt. Dan ini kalau delta, kalau tadi ya, ini dari pelitan netral, masuk ke pelitan, keluar ke fase A. Dari netral ke pelitan, keluar ke fase B. Dari netral, keluar ke fase C misalnya. Beda kalau delta. Delta itu ujung-ujung belitan akan bertemu dengan ujung-ujung belitan lainnya. Baru dua gabungan ini, dua join ini yang keluar untuk menyuplai ke beban. Nah, bisa jadi nilai tegangannya juga 120 volt. Perbedaan fasanya ya sama, 120, tapi harus diperhatikan ada tidak koneksi antara antara tegangan delta ke Y ataupun Y ke delta. Bintang ke delta ataupun delta ke bintang. Itu yang harus diperhatikan. Nih ya, kalau hubungannya Y, titik netralnya, nah kita perhatikan fasa ke fasanya dan fasa ke netralnya nilai berapa.
Kalau hubungannya Y, gampang sekali. Ini kan fasa ya, ini fasa juga. Ini fasa. Ini A, ini B, ini C. VAB, AB, AC, ataupun CB, begitu ya. Itu nilainya sama dan ini adalah tegangan lainnya. Tegangan saluran, arus saluran, itu sama dengan nilai fasanya, gitu ya. Nih, AB, BC, CA itu adalah tegangan antar fasa. Line to line, ini line to line. Berbeda dengan line to netralnya. Line to netral itu alias tegangan fasa. Gitu ya. Beda lagi ini jadi biar nggak salah ya. VL itu maksudnya adalah P line to line. Ya, line to line. Kalau V P fasa di satu fasa saja itu namanya P salah. P line to netral. Line ke line ke netral atau fasa ke fasa, satunya lagi fasa ke netral. Gitu. Nah, di sistem 3 fasa seimbang, maka P line to line antara line A, B, dan C-nya ya harus sama. Dan untuk fasanya, itu berarti kita ngomongnya adalah VAN. Aslinya fasa A ke netral, fasa B ke netral, gitu ya. Itu adalah tegangan fasanya. Nah, hubungan arus dan tegangannya untuk sistem bintang itu adalah sebagai berikut. Di sini, arus yang masuk ke fasa ke netral itu sama dengan arus yang masuk ke fasa, gitu ya. I fasa sama dengan I line, untuk line. Tapi yang berbeda adalah VL-nya sama dengan akar 3 VP. Line to line-nya sama dengan akar 3 P fasa. Di mana nilainya, nilai tegangan dan arusnya adalah harga efektif. Nah, untuk diagram fasornya, ya, karena di sini V, AB ini VA, kan anggap aja 0. PC berbeda 120 derajat. Berbeda 120 derajat lagi ke VB. Kita bisa gambarkan fasornya. Dan di sini VA-nya tadi kalau kita tahu VA itu sama dengan VA ke netral alias V fasa yang sudutnya 0 derajat. Gitu. Dan ini berbeda. Berbeda berapa? Berbeda 30 derajat terhadap V line to line. Ya, yang sama tadi kan cuma arus fasanya. Kalau sudutnya itu berbeda, sudut tegangannya berbeda untuk tegangan line to line dan line to netralnya. Nah, berbeda kalau hubungannya delta. Delta tadi join dari setiap belitan itu keluar ke saluran. Ya. Dan kalau di delta tidak ada titik netral. Kalau di sini yang sama adalah arusnya. Arus fasanya. Ya. Ini arus fasa, ini juga arus saluran. Jadi kalau di hubungan delta yang diperhatikan adalah arusnya, kalau di hubungan bintang tadi adalah nilai tegangannya, karena tegangan antar saluran dan tegangan di dalam salurannya bisa diamati. Itu ya. Hubungan Y itu dengan tegangan, hubungan delta itu dengan arus. A ke B, ada IAB berarti. B ke C berarti ada IBC. Dan seterusnya untuk IAC. Dan ini
Kalau ini kan antar fasa ya, begini ya. Kalau yang di sini saja itu namanya saluran. Jadi ini arus saluran. Dan ada arus saluran A, B, dan C. Kira-kiranya begitu ya. Dan di sini hubungan antara arus dan tegangan untuk delta adalah nilai tegangan fasa ke fasa dengan fasa ke saluran gitu ya, line to netralnya itu yang sama. Yang berbeda adalah nilai arusnya. IL sama dengan akar 3 I fasa. Jadi arus yang di sini sama dengan akar 3 I fasa. I fasa yang di dalam belitan, intinya yang ke saluran itu yang menuju terminal keluar. Itu yang namanya saluran. Jadi A1 ini adalah saluran. Kalau AB di dalam sini adalah fasanya. Nah, bisa juga digambarkan dengan sudut fasor ya, dengan fasor, diagram fasor. Yang kita gambar, ingat kalau di delta adalah arusnya. Dari persamaan yang tadi itu, I, P, dan IL ya. Nah, kemudian dalam sistem 3 fasa itu, sistem 3 fasa seimbang karena fase A, B, C-nya sama, nilai magnitudnya dan nilai frekuensinya, cuma berbeda 120 derajat sudut fasanya, maka dalam gambarnya kita bisa sederhanakan dia dalam sebuah single line diagram atau nyebutnya one line diagram atau sebutnya lagi diagram satu garis. Jadi komponen-komponen yang ada di dalamnya yang digambarkan biasanya cukup di satu fasanya saja, fase A saja misalnya gitu, dengan komponen-komponen yang serupa antara generator, transformer, transmisinya, XC-nya gitu ya, bebannya, dan perangkat-perangkat lainnya seperti regulator dan switch. Nah, ini daya dalam rangkaian satu fasa karena ini 3 fasa ya. Kita lihat ada fase A, B, dan C. Di sini juga ada A, B, dan C. Dan ini untuk sistem 3 fasa. Kalau di sistem dayanya sebenarnya hanyalah penjumlahan dari daya satu fasa A ditambah daya satu fasa B ditambah daya satu fasa C begitu ditambahkan untuk total daya 3 fasanya nilainya, nilai imajiner nilai realnya ya. Nah ini P total, P di sini ya, nilai realnya kan maksud saya, nilai daya aktifnya adalah PA ditambah PB ditambah PC. Jadi total daya aktif 3 fasa adalah jumlah daya tiap-tiap fasanya. Dan nilainya P ini cenderung konstan karena nilai resistansi dari setiap beban itu ya cenderung sama kurang lebihnya. Nah, ini untuk tegangan dan arus yang kondisinya seimbang. Ya, Kospi yang dibutuhkan tidak nol tentu karena ada beban lain mungkin beban induktif ataupun beban kapasitif. Dan ketika P-nya konstan, itu akan mendapatkan torsi yang konstan di dalam generatornya. Tapi ini yang perlu diperhatikan adalah informasi yang ini ya, bahwa daya 3 fasa sebenarnya adalah jumlah dari daya tiap-tiap fasanya. Untuk daya apa? Daya aktifnya. Nah, ini untuk sistem 3 fasa seimbang. Bagaimana cara menghitung daya 3 fasa? Menghitungnya adalah seperti ini. P 3 fas sama dengan 3 kali VI cos Pi. V dan I-nya adalah tegangan dan arus tiap-tiap fasanya. Demikian pula untuk yang daya reaktif. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. V-nya ini, V fasa itu kalau hubungannya Y adalah seperti ini. VP-nya ini adalah V line to line per akar 3. IP-nya adalah I saluran. Berbeda kalau hubungannya delta, V pasanya adalah V line to line
I fasanya adalah IL per akar 3. Nah, ini aja sebenarnya nih yang perlu dipegang ya. Perhatikan juga fasanya ini masih menganut yang tadi. Kondisi bebannya seperti apa yang menyebabkan arus fasanya tertinggal atau mendahului tegangan fasanya. Gitu ya. Jadi ada lagging atau leadingnya itu harus diperhatikan. Nah, untuk besarannya, besaran P kita sama-sama tahu adalah watt, Q adalah VAR, volt ampere reaktif, kalau daya semu adalah volt ampere. Gitu ya. Ini rumusnya. Kalau di daya 3 fasa yang sedikit berbeda ya, ada akar 3-nya. Jadi kalau ini 3 fasa seimbang, dan ini ada akar 3-nya, VLIL cos pi-nya ya. Ada akar 3 VLIL, ini berarti kalau tegangannya ya, tegangannya yang tadi ini. Kondisinya perlu diperhatikan. Oke, ini kalau dilihat ya, ini rumus kalau kita punya soalnya itu dengan tegangan fasanya. Tapi kalau yang diketahui adalah tegangan line to line-nya atau line to line-nya juga arus line to line-nya, maka rumus yang digunakan yang ini. Tapi sebenarnya rumus dasarnya ya cuma yang PI cos itu ya. Tapi perlu diperhatikan bentuk belitannya Y atau delta sehingga nanti VP dan IP-nya menyesuaikan. Itu kira-kiranya. Oke, ini untuk fasornya, arus dan tegangan 3 fasa. Kalau sistemnya seimbang ya, bisa kita gambarkan V fasanya sekian, 0 derajat sejauh 120, sejauh 120, sejauh 120. Lalu ini ke 30 derajat ini sebenarnya ya pengaruh akar 3 tadi ya. Dan harga efektif dari harga magnitud tegangan fasanya adalah sekian. Ini kalau disederhanakan ya, fasor ini bisa dihitung dengan cara seperti ini. Dan nanti diketahui bahwa ternyata benar ya, harga efektif arus line itu sama dengan arus fasa. Sedangkan harga efektif tegangan line itu sebesar akar 3 dari tegangan fasa. Nah, jadi itu penurunannya. Dan ini untuk hubungan delta, di mana ada arus fasa dan arus saluran. Dan ini adalah fasornya ya, rekan-rekan semua. Dan ini juga pembuktiannya, sehingga dari sini kita tahu, oh di dalam hubungan delta ternyata benar ya, arus saluran itu sama dengan akar 3 arus fasa, dan tegangan saluran itu sama dengan tegangan fasanya. Gitu. Kemudian di sini daya pada sistem 3 fasanya, daya yang diberikan oleh generator 3 fasa atau yang diserap oleh beban 3 fasa bisa dihitung seperti ini ya, rumus yang tadi, P sama dengan 3 VP IP cos theta P untuk setiap fasanya, Q-nya sekian, dan perhatikan sudut fasanya lagging atau leading-nya. Ya, ini sama seperti yang tadi. Ini untuk perhitungannya ya, jadi kalau kita ngitungnya di arus fasa itu rumus yang tadi, kalau ngitungnya di saluran ya seperti ini. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini. Rekan-rekan silahkan dipelajari baik-baik. Nanti di hari Rabu kita akan bertemu di untuk mengetes gitu pemahaman rekan-rekan terkait daya 3 fasa ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi yang masih memiliki pertanyaan tetap dicatat dan besok ditanyakan ya. Mohon maaf ini hari ini saya mengajarnya melalui recording.